Kemudian ada grassland atau padang rumput, ada hutan gugur, ada savana, ada chaparral, rainforest, dan desert ya. Dan yang paling sedikit adalah yang chaparral kalau tidak salah ya. Ini kemudian kita sudah lihat jenis flora dan faunanya yang membedakan antara setiap bioma itu, baru kemudian kita masuk ke penginderaan jauh, di mana penginderaan jauh adalah ilmu yang yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa bersentuhan langsung dengan objek tersebut ya. Kita juga sudah review ini bahwa dalam penginderaan jauh ada beberapa komponen. Yang pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga penginderaan jauh ada dua, ada sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Sumber tenaga pasif adalah yang bukan berasal dari sensor. Contohnya adalah cahaya matahari dan panas bumi. Ya. Kemudian ada sumber tenaga aktif, yaitu di mana sumber tenaganya berasal dari sensor, seperti misalnya adalah radar dan lidar. Dan kemudian ketika sumber tenaga tersebut mencapai permukaan bumi, melewati atmosfer terlebih dahulu, di mana atmosfer bisa berperan sebagai hambatan ketika perekaman pantulan sinar matahari oleh objek, maksud saya. Kemudian yang ketiga adalah objek, yang keempat adalah refleksi atau pantulan cahaya matahari atau pantulan tenaga oleh objek, dan yang kelima adalah sensor atau wahana yang digunakan. Nah, kenapa vegetasi itu penting untuk dikaji di permukaan jauh? Karena pada dasarnya salah satu objek yang dikaji di permukaan jauh dan di geografi secara umum adalah biosfer, di mana di dalamnya terdapat salah satunya adalah objek berupa vegetasi. Ya. Interpretasi vegetasi kita bisa gunakan berbagai macam fitur satelit, baik itu satelit yang resolusi menengah maupun tinggi, maupun yang rendah juga bisa sebetulnya jika yang diperlukan adalah interpretasi vegetasi secara global. Nah, kita sudah bahas PG-nya, sekarang kita bahas vegetasinya secara lebih detail, di mana daun atau tumbuhan itu memiliki sifat pantulan. Uh, Konsepnya seperti ini, kita memiliki kemampuan untuk melihat, betul ya. Yang kita lihat, objek yang kita lihat menggunakan mata kita, kenapa kita bisa lihat objek adalah karena adanya pantulan sinar matahari. Nah, kita melihat daun atau pohon berwarna hijau, contohnya yang ada di sini, yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa melihat objek daun atau pohon itu berwarna hijau karena dari sinar, sekian jenis sinar yang mengenai objek daun, yang dipantulkan adalah warna hijau. Ya, sinar hijau mengenai daun dipantulkan. Sinar merah, sinar biru kebanyakan diserap. Karena yang dipantulkan adalah sinar hijau, maka kita melihat daun itu berwarna hijau. Nah, kemudian selain itu kita juga ketika kita melihat pantulan sinar oleh daun atau vegetasi, kita bisa melihat pengaruh dari struktur daunnya. Jadi daun dengan struktur yang berbeda, maka pantulannya juga akan berbeda. Kemudian geometri radian daun yang mempengaruhi jumlah energi yang dipantulkan langsung ke arah sensor dan nilai spektral pantulan daun. Nah, struktur daun dipengaruhi oleh berbagai lingkungan, diantaranya adalah sinar matahari, ketersediaan air, dan iklim, juga cuaca ketika dilakukannya perekaman oleh satelit penginderaan jauh. Dan dimungkinkan spesies yang sama, tapi struktur daun dapat berbeda. Ya. Contohnya di sini secara umum ya, sinar matahari itu kan terdiri dari berbagai macam panjang gelombang. Ada misalnya ini secara umum ada panjang gelombang tampak atau visible band, ya, terdiri dari red, green, dan blue. Kenapa disebut sinar tampak atau panjang gelombang tampak? Karena pada ketiga panjang gelombang ini adalah rentang panjang gelombang yang sama dengan kemampuan mata manusia untuk melihat red, green, blue.
Kemudian ada cahaya yang tidak tampak, salah satunya adalah inframerah dekat atau near infrared yang kita sebagai manusia itu tidak bisa lihat ya. Mungkin akan ada beberapa jenis binatang yang bisa melihat infrared, tapi kalau kita sebagai manusia hanya bisa melihat red, green, dan blue. Nah, bayangkan bahwa matahari menyinari bumi, kemudian berbagai macam sinar ini mengenai objek. Salah satunya adalah objek daun. Dari sekian panjang gelombang ini yang dipantulkan hanya hijau dan inframerah dekat. Nah, inframerah dekat tidak bisa kita lihat, hijau bisa kita lihat, maka menghasilkan warna daun itu adalah hijau yang kita lihat. Nah, sinar matahari yang datang ini disebut ya melalui sel kulit ari pada lapisan epidermal diserap oleh pigmen dan sinar yang tidak diserap dihamburkan dan pada intinya sinar yang lain kebanyakan diserap atau dihamburkan sedangkan sinar hijau dan inframerah dekat itu dipantulkan sangat banyak terutama pada vegetasi sehat. Nah, ini gambarannya yang sebelah kanan adalah sama seperti yang tadi ya. Kalau sinar merah dan biru itu mengenai daun dia diserap, tidak ada yang dipantulkan. Kalau sinar hijau dipantulkan pada lapisan mesofil dan sinar inframerah dekat dipantulkan, diserap dan mengenai dan dipantulkan oleh lapisan epidermis. Dan ini untuk sinar hijau terutama berlaku pada vegetasi hijau ya pada vegetasi hijau. Nah, selain sinar hijau dan sinar merah, kita bisa menggunakan sinar hijau dan sinar inframerah, kita juga biasanya bisa menggunakan band merah untuk melihat yang namanya indeks vegetasi, yaitu kehijauan vegetasi. Dengan mempertimbangkan nilai digital pada band inframerah dekat dan band merah. Kalian sudah pernah coba NDVI? Indeks vegetasi sudah pernah coba mengolah belum ya? Belum, Ibu. Belum, Bu. Nanti kita praktikum itu ya, berbagai macam indeks vegetasi. Nah, di sini untuk vegetasi yang sehat itu akan memantulkan sangat banyak sinar inframerah dekat untuk vegetasi hijau. Sedangkan untuk vegetasi yang tidak hijau atau unhealthy hanya memantulkan lebih sedikit nilai inframerah dekat, tapi memantulkan sedikit lebih banyak band atau panjang gelombang merah maksud saya. Makanya nanti ketika kalian mengolah indeks vegetasi, vegetasi hijau itu nilai indeksnya mendekati 1, di sini contohnya 0,72, dan untuk vegetasi yang tidak sehat atau daunnya tidak berwarna hijau, nilainya itu tidak mendekati 1, di sini 0,14, lebih rendah ya dibandingkan vegetasi hijau. Nah, ini kalau dari sifat daunnya dan sinar yang mengenainya itu dipantulkannya jenis sinar apa saja. Ini kalau yang ini adalah geometri radian daun, ya, di mana pengaruh susunan keruangan daun berpengaruh pada pantulan. Daun merupakan pemantul baur untuk Leaf Area Index atau LAI. Contohnya, untuk yang A itu adalah, harusnya ini kebalik ya. A itu adalah daun yang seperti ini. Strukturnya dia satu permukaan atau tidak bertingkat ya. Semua rata, tidak ada celah satu sama lain. Maka sinar yang datang akan dipantulkan dengan lebih baik. Beda halnya dengan yang ini seperti di pohon pinus ya, atau pada daun yang seperti ini, daun jarum, si daunnya itu ada rongga-rongganya atau bertingkat ya satu sama lain, rimbun dan bertingkat satu sama lain, maka pantulannya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan yang struktur daunnya itu tidak bertingkat atau satu permukaan. Nah, ini disebutkan ada yang namanya Leaf Area Index, di mana Leaf Area Index adalah indeks luas daun yang membandingkan antara luas daun dengan luas tanah yang diduduki tanaman. Ada yang tahu ini negara mana? Serikat tuh.
Betul, Vicky. Ini adalah negara Amerika Serikat sebagai contoh ya. Sebagai contoh di ini kayaknya udah agak lama sih di tahun 2000 di bulan di musim semi maksud saya. Kita bisa lihat bahwa di bagian barat dari Amerika Serikat ya dan di bagian tenggara itu cenderung memiliki area indeks daun yang lebih tinggi. Sedangkan di bagian tengahnya itu cenderung tandus. Nah, itu kalau dari sisi bioma yang itu termasuk bioma hmm, gurun ya, sebagian ya. Gurun dan savana kemungkinan karena bisa jadi ada vegetasi tapi tidak hijau. Nah, di sini disebut dengan Life Area Index dan ini juga bisa di Life Area Index itu sepemahaman saya bisa kita gunakan untuk penelitian penginderaan jauh berkaitan dengan contohnya untuk estimasi produksi. Bayangkan misalnya kalian ingin melakukan penelitian untuk estimasi produksi daun tembakau. Nah, tembakau itu kan daunnya yang dipanen. Bisa menggunakan ini, Lab Area Index, untuk menghitung pada blok perkebunan yang mana Lab Area Index-nya tinggi, apakah mencerminkan produksi daun tembakaunya juga tinggi atau tidak. Nah, itu ya. Itu contohnya. Ada juga Live Area Index untuk estimasi produksi teh. Karena teh juga sama seperti tembakau ya, yang dipanen adalah daunnya. Nah, ini penjelasannya bahwa eh, tutupan tutupan lahan berupa daun me- menunjukkan interaksi antara biosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Dan kita bisa lihat di sini ya, ada memang bagian yang sangat hijau, berarti indeks area daunnya itu sangat tinggi, dan ada yang bagian berwarna coklat yang berarti kemungkinan besar tidak ada vegetasi hijau di sana, atau sangat sedikit. Nah, ada yang masih ingat ini? Ada yang pernah lihat ini sebelumnya? Silakan. Atau baru lihat sekarang? Baru lihat Ibu. Baru lihat yang lainnya? Baru lihat, Bu. Baru lihat ya. Oke, akan saya coba jelaskan. Sebentar. Nah, ini adalah kurva pantulan yang merupakan dasar dari ilmu penginderaan jauh. Hmm, kalian mungkin sebagian ada dari IPA dari UPS ya, tapi kita coba belajar ini sama-sama. Jadi pada intinya adalah kita ketika mengamati citra penginderaan jauh, kalian pasti pernah saya pakai lenset ataupun citra lainnya. Itu yang kita lihat kan ada pixel-pixel ya. Ada yang tahu pixel? Pixel? Ada yang pernah lihat? Victor Jadi elemen. hmm, Victor elemen. Pixel. pixel atau resolusi spasial. Atau pada intinya gini, coba kita pakai NV ya sebentar. Kalian sudah pernah pakai software pengolahan citra apa saja? NV dan Baru Artis. Ibu. NV dan Artis ya. Coba saya coba tampilkan di NV.
Baik, tampilan nanti seperti ini ya. Sudah familiar pasti ya. Ketika kita milih grayscale, kemudian kita misalnya menampilkan ini ada band 2, 3, 4, 5 pada Landsat. Band 2 itu adalah biru, 3 adalah hijau, 4 adalah merah, dan 5 adalah inframerah. Kalau kita tampilkan misalnya band merah, itu akan hitam putih seperti ini. Sudah pernah lihat sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah. Ini kita lihat hitam putih. Ingat band yang saya tampilkan ini adalah band merah, band 4, band merah. Dan kalau kalian zoom in, terus itu akan jadi seperti ini. Kalau kita bilangnya gambarnya pecah, betul ya? Seperti ini. Ini kalau kalian cek, setiap petak pixel ini memiliki nilai yang berbeda. Yang berwarna terang itu nilai pixelnya biasanya lebih tinggi dibandingkan yang berwarna gelap. Kita cek coba yang ini. Ini 12.048. Beda halnya dengan yang hitam. Nilainya 7.428. Nah, nilai ini disebut dengan nilai digital. Jadi kalau yang kita lihat dari citra adalah seperti ini. Ada objek berupa kota, ya ini daerah kota Bandung sepertinya. Ada kemudian objek berupa vegetasi, jalan, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya yang direkam oleh sensor satelit adalah nilai digitalnya seperti ini. Gitu. Nah, ini disebut nilai digital pixel. Dan kenapa hitam putih? Karena hanya menggunakan satu band. Beda halnya kalau kita ingin kompositkan. Sudah pernah coba komposit? Sudah, Ibu. Sudah. Kalau natural color atau warna asli itu di Landsat menggunakan 4, 3, 2. Dalam artian, 4 itu band merah, kita tampilkan di R atau red. Band 3 atau band hijau di G atau green. Band 2 atau band biru itu ditampilkan di B atau blue. Semua sudah sesuai. Red dengan band 4 atau band merah, green dengan band 3 atau band hijau, dan blue dengan band 2 atau band biru. Ya, kita tampilkan di display baru, maka akan muncul citra dengan penampakan natural atau true color. Dalam artian sesuai yang mata manusia bisa lihat. Objek laut warnanya biru kehijauan atau biru tua, ada awan berwarna putih, ada objek perkotaan berwarna kecoklatan, ada vegetasi berwarna hijau, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan composite true color atau warna natural, warna asli, sama dengan yang kita bisa lihat. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin pakai false color, kita misalnya ingin lihat vegetasinya itu berwarna merah. Kita bisa gunakan 5, 4, 3. Band 5 atau inframerah dekat kita tampilkan di red, di R, ya. Kemudian band 4 merah di green, dan band 3 band hijau di blue. Semua tidak sesuai ya, maksudnya
tidak sama. Red itu ditampilkannya band kamera dekat, green itu dengan band 4 atau band merah, dan blue itu dengan band 3 atau band hijau. Maka akan dihasilkan false color atau warna semu. Dalam artian kita tidak lihat vegetasi itu pada kenyataannya berwarna merah kan, tapi kita bisa tampilkan citra dengan warna merah. Nah, di sini kenapa vegetasi berwarna merah? Karena seperti saya bilang tadi bahwa vegetasi itu memantulkan sangat banyak sinar inframerah dekat atau di sini disebut band 5. Dan kita menampilkan band 5 itu pada warna merah. Makanya vegetasinya warna merah. Sekarang misalnya kita coba ya, kita coba-coba composite kita ganti dengan 4, 5, 3. Maka vegetasi akan berwarna hijau karena band 5 yang merupakan band inframerah dekat yang sinarnya sangat banyak dipantulkan oleh vegetasi, kita tampilkan di G, di green. Sekarang kita coba lagi misalnya 3, 3, 4, 5. Vegetasi akan berwarna biru karena band 5 inframerah dekat yang memantulkan yang dipantulkan sangat banyak oleh vegetasi, kita tampilkan di B. Nah, umumnya kalau untuk pengamatan vegetasi kita menggunakan 543, tampilannya seperti ini. Ya. Ini untuk tampilan. Nah, kita lihatnya kan sudah produk ya, berupa citra nih. Berupa citra yang kita bisa tampilkan di NV, di ArcGIS. Nanti juga kalian akan belajar Quantum GIS dengan saya ya. Kemudian kita bisa tampilkan dengan warna aslinya seperti ini atau dengan warna semu seperti ini. Nah, ini setiap pixel ini adalah hasil pantulan dari objek dengan karakteristik yang kita lihat di sini. Pada teori penginderaan jauh dasar dan konvensional, terdapat 3 objek utama yang yang biasanya menjadi objek utama pada pengamatan menggunakan sistem penginderaan jauh. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah vegetasi, baik itu vegetasi hijau maupun kering, dan yang ketiga adalah tanah. Nah, ini cara bacanya. Yang ke sini, yang mendatar, ini tidak terlihat ya kursornya. Oh, sekarang kelihatan ada kursor warna merah? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Nah, yang berwarna ungu adalah pantulan objek air, yang berwarna hijau adalah vegetasi hijau, yang berwarna merah adalah vegetasi kering, dan yang berwarna biru adalah tanah. Secara horizontal, ini ke kanan adalah panjang gelombang dalam nanometer ya. Dimulai dari sinar tampak ada blue, green, red, kemudian near infrared, dan middle infrared atau inframerah menengah. Dan dari 0 ke atas itu adalah tingkat pantulannya. Nah, cara membacanya seperti ini. Kalian kalau lihat objek air pada kolam renang atau laut, warnanya apa? Biru. Biru, Bu. Biru dan terkadang biru kehijauan. Betul ya? Agak-agak toska kalau di laut yang sangat banyak itu. Nah, ini kita lihat ternyata memang pada kurva pantulan objek air itu paling tinggi puncaknya itu justru di green. Tapi saya coba cari referensi lagi ya. Sebentar. Memang tingginya itu adalah di blue dan green. Makanya objek air, terutama pada air yang sangat luas seperti pada lautan itu air berwarna biru kehijauan. Atau kita bilangnya hijau toska ya.
Coba kita lihat yang ini ya, kurvanya kayaknya lebih representatif. Untuk objek air, itu paling tinggi pantulannya pada band 1 dan band biru dan hijau. Biru dan hijau, makanya air itu kita lihat berwarna biru dan hijau. Tapi sifat objek air itu adalah menyerap menyerap banyak sinar dan dipantulkan sedikit. Makanya semakin dalam airnya biasanya warnanya itu makin biru tua. Sedangkan kalau semakin dangkal itu cenderung lebih terang warnanya ya, cenderung hijau kebiruan atau biru kehijauan. Nah, beda halnya dengan objek vegetasi. Kita lihat objek vegetasi pada blue itu rendah, vegetasi itu yang hijau ini ya. Pada blue rendah, pada green agak sedikit banyak, pada red rendah, tapi pada near infrared dari sini, di sini ya, ini sangat tinggi di near infrared untuk objek vegetasi yang warna hijau. Makanya secara teori memang inframerah dekat itu paling banyak dipantulkan oleh objek vegetasi. Dan dibanding pada sinar tampak itu yang paling tinggi ya dari blue, green, dan red itu pada green. Makanya kalau di sini di sinar tampak ini objek vegetasi kita lihatnya itu berwarna hijau. Meskipun sebetulnya kalau yang kita tidak lihat paling tinggi itu pantulannya di inframerah dekat. Dari kemudian di mid infrared juga ada tapi tidak setinggi inframerah dekat dan seterusnya. Nah, beda halnya kemudian dengan tanah. Objek tanah itu pada mid infrared justru paling tinggi. Dan pada em, apa namanya sinar tampak itu dia tidak terlalu tinggi ya dibandingkan pada sinar mid infrared. Nah, ini yang disebut dengan kurva pantulan. Jadi harusnya kalian paham ya. Mungkin baru belajar sekarang tidak apa-apa, tapi intinya bahwa setiap objek di permukaan bumi itu memantulkan sinar matahari yang kemudian reflektasi ini ditangkap oleh sensor satelit dan setiap objek memiliki karakteristiknya masing-masing. Kalian bisa lihat karakternya dengan melihat kurva ini. Bahwa air itu tingginya di blue and green, vegetasi itu tingginya di near infrared, sedangkan soil atau tanah itu di mid infrared. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Baik, kita lanjutkan ya. Ini jadi kayak kalian belajar PJ lagi ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan menambah pengetahuan. Kemudian, ini secara teorinya. Dan kita akan masuk ke salah satu pemanfaatan penginderaan jauh untuk bidang vegetasi. Ya, contohnya di sini adalah penginderaan jauh untuk kebakaran hutan, di mana kebakaran hutan itu cukup bukan cukup sering sih ya, pernah terjadi di Indonesia, terutama di hutan Sumatera dan Kalimantan, dan salah satunya disebabkan oleh cuaca ataupun temperatur yang sangat panas sehingga menyebabkan terjadinya kebakaran hutan secara alami. Nah, eh, di sini disebutkan bahwa kebakaran dapat terjadi di luar kendali di area hutan atau lahan semak dan jika hutannya itu pada kondisi yang daunnya kering dan semaknya itu kering itu akan semakin berpotensi untuk terjadinya kebakaran hutan pada musim panas kalau di 4 musim ya. Dan kebakaran ini bisa menghancurkan hutan, tanah, makhluk biotik lainnya dan menghasilkan kabut. Nah, jadi dampaknya itu bukan hanya lahan hutan itu terbakar, tapi juga asapnya itu bisa menyebabkan polusi udara dan mempengaruhi aktivitas manusia. Kebakaran bisa disebabkan oleh petir, percikan listrik, atau kecerobohan orang. Dan di jenisnya ada 3 jenis kebakaran hutan. Yang pertama adalah underground fire atau kebakaran pada bahan organik di bawah permukaan. Contohnya kebakaran pada rawa gambut dan lapisan batu bara. Kemudian ada surface fire atau kebakaran pada serasa permukaan.
Dan juga crown fire. Kalau crown fire itu berarti kanopi hutannya atau mahkota hutannya yang mengalami kebakaran. Biasanya kalau di sini sebutannya di hutan pinus terjadinya. Nah, apa kemudian dampak dan akibat dari terjadinya kebakaran hutan? Bisa kita lihat dari 6 aspek. Yang pertama dari daratan, yang kedua dari perairan, yang ketiga dari udara, yang keempat dari kesehatan, yang kelima dari ekonomi, dan yang keenam dari biodiversity atau keragaman hayati. Nah, kebakaran hutan bisa menyebabkan dampak pada rusaknya lahan pertanian, kemudian juga rusaknya lahan hutan, dan juga menjadikan si tanah itu tidak subur ya karena terjadinya kebakaran. Sedangkan dari aspek air dan udara bisa terjadi polusi, dan juga kalau udara itu bisa sampai misalnya si asapnya itu menyebabkan pendeknya pandangan mata manusia ya, dan juga meningkatnya gas rumah kaca. Dan dari sisi kesehatan manusia, kita bisa mengalami infeksi saluran pernapasan atau juga menyebabkan kematian. Dan dari sisi ekonomi, tentu karena hutan ataupun hutan yang dikomersilkan ataupun lahan pertanian yang rusak, kemudian bisa menyebabkan menurunnya pemasukan ekonomi. Dan juga terjadinya, karena efek dari asapnya bisa menyebabkan penerbangan itu di-cancel atau dibatalkan. Dan dari sisi keragaman hayati bisa menyebabkan punahnya atau berkurangnya atau matinya tanaman dan fauna ya, flora dan fauna, tanaman dan hewan. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan? Yang pertama adalah kita bisa melakukan pengurangan bahaya kebakaran. Yang pertama adalah identifikasi daerah mana aja yang potensial. Ini bisa kita gunakan citra penginderaan jauh dengan pengamatan pada titik-titik hotspot atau pada area-area yang di masa lampau itu pernah mengalami kebakaran hutan. Kemudian yang kedua adalah constructions of fire breaks, yaitu kita bisa membangun konstruksi yang meredam kebakaran hutan. Karena biasanya kebakaran hutan itu kan akan menyebar jika pada daerah yang kering ya. Nah, kita bisa melakukan constructions of fire breaks, kemudian bisa juga dengan penebangan pohon yang mati, atau paling tidak kita melakukan mitigasi dan memperingatkan masyarakat terhadap resiko dari dan potensi adanya kebakaran hutan. Nah, kemudian yang kedua untuk pencegahannya adalah fire detection, yaitu bisa menggunakan observasi atau dari menara pengawas, dengan aerial detection atau menggunakan aircraft atau wahana udara, dan dengan menggunakan infrared scanner karena infrared juga bisa, salah satunya inframerah thermal maksud saya, bisa mendeteksi anomali temperatur pada suatu daerah. Jadi dengan sensor thermal infrared itu kita bisa cari titik-titik hotspot atau potensial hotspot, dan juga menggunakan data penginderaan jauh melalui citra penginderaan jauh. Dan kemudian fire suppression atau bagaimana kita mengurangi kebakarannya, bisa menggunakan chemical atau bahan kimia, bisa menggunakan air yang dibawa oleh pesawat udara, atau juga menggunakan selang air ya, kalau misalnya kebakaran yang tidak terlalu parah. Nah, ini contoh dari salah satu citra satelit yang digunakan untuk pengamatan kebakaran hutan di tahun 1997, dan ini saya peroleh dari materi kuliah saya dengan almarhum Prof. Hartono, salah satu pakar penginderaan jauh dan juga penginderaan jauh untuk vegetasi. Dan ini salah satu citra yang digunakan di tahun 1997 untuk mengamati kebakaran hutan di daerah Sumatera ya. Ini sepertinya Sumatera Selatan. Di daerah Sumatera Selatan. Dan titik-titik apinya itu terlihat karena adanya asap yang terlihat seperti bergerak ya. Bedanya asap dan awan, kalau awan itu cenderung tidak terlalu tipis seperti ini, dan
lebih padat terlihatnya. Kalau smoke atau asap kebakaran itu tipis dan melebar serta tampak bergerak dengan cepat ke suatu arah. Ini NOAA ya, NOAA APHRR, kemudian Landsat juga bisa. Kita lihat ini di bagian masih di Sumatera Selatan, ada bagian yang berwarna hitam, dan di sekelilingnya ada asap. Nah, ini berarti merupakan daerah yang mengalami kebakaran hutan, dan sekali lagi asapnya itu tipis, melebar, dan tampak bergerak ke suatu arah ya. Meskipun ini citranya bukan citra yang bergerak. Ini kita lihat berarti anginnya itu bertiup dari arah sini ke arah utara, sehingga asapnya ke arah atas, ke arah utara ya. Begitu juga di sebelah sini kita lihat bahkan ini sepertinya masih terjadi kebakarannya karena di bagian yang gosong berwarna hitam itu di pinggirnya masih ada yang berwarna oranye atau menunjukkan adanya api ya. Kemudian sama juga ada asap di sini. Ini juga sama tahun 1997, namun citranya ini menggunakan NOAA. NOAA itu adalah citra yang cakupannya sangat luas ya dibandingkan Landsat. Landsat satu lembar ini paling bisa, kalau di Jawa itu setengah provinsi, kalau NOAA itu ini bisa setengah pulau ya ibaratnya. Kemudian masih Landsat, sama ya seperti tadi ada burn areas, ada smoke atau asapnya, dan ada sungai, penampakan sungai. Dan kita lihat di sini secara lokasi spasial atau sebaran spasial bahwa kebakarannya itu pada lahan yang dekat sungai dan ada lahan yang dekat dengan plantation area atau perkebunan. Ya. Kemudian ini juga Landsat, spot lebih detail lagi. Ini contohnya masih di Sumatera, di sebelah utaranya Pekanbaru. Nah ini bedanya juga tadi dengan awan ya. Kita lihat kalau kebakaran itu seperti ini dia, si asapnya itu tipis, kalaupun mengumpul mungkin masih di bagian yang dekat, sangat dekat dengan titik kebakarannya. Bedanya ini sebenarnya kalau dari citra ya, NOAA itu yang resolusinya rendah, Landsat itu resolusinya menengah, spot itu resolusinya tinggi. Makanya di sini detail, sungainya juga tampak poligon ya. Beda halnya dengan di Landsat masih berupa garis, dan kalau di NOAA bahkan tidak terlihat untuk jaringan sungainya. Nah, apakah semuanya bisa digunakan untuk identifikasi kebakaran hutan dan hotspot? Bisa, ya, secara visual bisa. Yang membedakan jika kalian ingin identifikasinya itu di tingkat kota, maka sebaiknya gunakan spot. Kalau di tingkat kabupaten atau beberapa kabupaten bisa menggunakan Landsat. Nah, di tingkat provinsi bisa menggunakan NOAA, ya, eh, satelit NOAA. Ini masih lampau ya, tahun 1998. Saya yakin juga sepertinya kalian belum lahir ya, 1998. Nah, kita lihat ini yang terjadi 19 tahun lalu, di tahun 2004, dengan spot 5, yaitu kita bisa lihat titik kebakaran hutan di Gunung Palung, Kalimantan Barat. Dan ini yang recently atau baru terjadi 3 tahun lalu adalah kebakaran atau bushfire di Australia, di mana dampaknya itu sangat luas ya, dan juga terekam oleh berbagai macam satelit. Contohnya di sini oleh satelit Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau MODIS, yang merupakan satelit dengan resolusi rendah sehingga cakupan areanya itu sangat luas dan biasanya digunakan untuk pengamatan di tingkat pulau, satu pulau Jawa misalnya, atau di tingkat samudra kalau untuk MODIS. Ini di tanggal 4 Januari 2020 kita lihat bahwa terjadi kebakaran, dan kalau dilihat dari warnanya ya, memang sepertinya di daerah ini tuh vegetasinya berada pada kondisi yang eh, tidak hijau ya, tidak rimbun hijau, tapi berwarna kecoklatan, berarti agak kering, sehingga mungkin itu juga yang menyebabkan si kebakaran itu terjadi secara masif atau dalam area yang luas. Ini Januari, dan ini juga di Kangaroo Island di tanggal 9 Januari juga terjadi yang sama, dan karena tanggalnya berdekatan bisa jadi ada efek dari cuaca atau temperatur atau faktor meteorologis yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan di daerah tersebut. Nah, untuk penginderaan jauh bisa kita gunakan untuk pengamatan saat terjadi bencana apabila memang
saat terjadi bencana itu pas waktunya dengan perekaman oleh satelit penginderaan jauh, atau kita juga bisa bukan identifikasi, menganalisis dampak dari kebakaran hutan tersebut. Berarti pada citra yang direkam setelah terjadinya kebakaran hutan. Misalnya kita tahu bahwa kebakaran di tanggal 4 Januari, kemudian kita lakukan pengamatan di bulan Juni misalnya, 6 bulan setelah kebakaran. Kita bisa lihat dalam waktu 6 bulan itu apakah sudah masih tersisa area-area yang terdampak kebakaran. Dalam hal ini berarti istilahnya vegetasinya mati ya, atau gosong daerahnya, ataukah sudah ada mulai tumbuh vegetasi-vegetasi lagi di daerah tersebut. Contohnya seperti itu. Atau untuk tadi prevention, kita memperkirakan titik mana saja yang paling potensial untuk terjadi hotspot dan pada kondisi meteorologis yang seperti apa yang perlu diwaspadai akan terjadinya kebakaran hutan. Karena gini, kita punya titik hotspotnya, tapi kita juga bisa merekomendasikan nih ternyata pada bulan berapa, pada suhu berapa, pada angin yang seperti apa kemungkinan terjadinya kebakaran hutan. Nah, itu bisa dijadikan untuk pencegahan ya, pencegahan dan meminimalisir dampak dari kebakaran hutan. Kemudian di Indonesia sendiri, salah satu bencana yang juga terjadi dari berbagai macam bencana ya, ini saya dapat dari BNPB, Bencana Indonesia tahun 2022, bahwa yang paling banyak di Indonesia adalah banjir, tapi yang kita bahas ini terkait dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan sebanyak 252 bencana di tahun 2022. Berarti ini bencana yang cukup sering terjadi ya, meskipun tidak setinggi jumlah kejadian bencana tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir. Dan untuk saya nggak tahu sih sekarang ya, apakah update atau tidak. Kalau tidak salah, pernah ada data indeks untuk hotspot atau daerah-daerah yang ada potensi kebakaran hutan terutama di Pulau Sumatera dan di Pulau Kalimantan. Nah, kalau ini masih masih informasi secara general bahwa di Indonesia memang ada juga bencana berupa kebakaran hutan dan lahan. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Ini kalian berarti nanti jam 1 kuliah lagi ya? Ya, Iya, Ibu. full dari jam 8. Jam Nah, 7, Bu. jam Oh, dari 7 jam tadi. 7, 8.40, 10.20, kemudian nanti jam 1 ya. Berarti ini udah mata kuliah ketiga ya. Yang tadi offline apa online? Hybrid, Bu. Oh, hybrid. Oke, nanti yang jam 1 Itu offline, Ibu. offline mata kuliah Statistik spasial, Bu. dengan dosennya Bu Silmi. di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan bahas sebetulnya ya, masih menyambung dengan forest fire atau kebakaran hutan dan lahan. Ada yang disebut dengan forest weather index atau fire weather index, di mana indeks ini berbasis fenomena meteorologis yang kita gunakan untuk memperkirakan bahaya kebakaran dengan mempertimbangkan yaitu faktor-faktor meteorologisnya. Dan seperti misalnya dari kelembabannya, kadar airnya, kemudian suhu atau temperatur di wilayah tersebut. Nah, ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya sebelum kemudian ini kan pertemuan 10 ya. Di 11 mungkin kita teori, nanti 12 kita mulai praktikum ya. Karena kalau kita lihat dari materi yang pernah disusun oleh Pak Riki, terdapat beberapa macam tema praktikum. Dan salah satunya adalah mengenai indeks vegetasi ya.
mengenai indeks vegetasi, kemudian kerapatan vegetasi. Nanti kita coba terutama di indeks vegetasi ya, dan juga kalau memungkinkan kerapatan vegetasi. Sedangkan untuk yang Forest Weather Index yang saya sampaikan barusan secara singkat, kita akan pelajari lagi. Sekaligus nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas aplikasi penginderaan jauh di bidang vegetasi lainnya, bukan hanya untuk kebakaran hutan. Nah, dari saya sih materinya tidak terlalu banyak ya. Nanti mungkin ketika praktikum kita akan lebih intensif untuk praktikumnya sambil saya siapkan modulnya juga dan data-datanya. Dan ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ibu mau nanya Bu, Siapakah ini? Farizi, Ya. tadi agak ketinggalan. Kalau misalnya terkait jenis daun Bu, kan memang biasanya kan warna hijau gitu yang ditampilkan dari pantulan cahaya. Nah, untuk kalau misalnya ada daun yang warnanya itu memang bukan warna hijau, seperti pohon sakura atau pohon yang lainnya yang memang bukan warna hijau, itu apakah berpengaruh juga dengan pemotretan si satelitnya gitu Bu? Terima kasih Ya. Bu. Intinya kalau daunnya berwarna merah berarti yang dipantulkan adalah sinar merah. Kalau misalnya daun pada musim gugur berwarna kecoklatan, oranye kecoklatan. Kalau oranye kecoklatan itu berarti hanya sedikit warna merah yang dipantulkan. Sedikit warna merah dan sedikit warna hijau digabungkan menjadi warna oranye. Gitu. Tapi kenapa kita fokus pada warna hijau dan inframerah dekat ya? Karena vegetasi sehat mau berwarna hijau maupun merah, kalau meskipun sehat ya, meskipun warna daunnya hijau ataupun merah, itu sama-sama memantulkan sinar inframerah dekat yang banyak, sangat banyak. Tapi kalau secara visual, ada yang memantulkan warna hijau secara global ya, banyaknya warna hijau kan daun. Ada juga yang memantulkannya itu sinar merah, berarti warna daunnya merah. Gitu. Intinya warna yang kita lihat itu adalah pantulan, Pak Rinzi. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini kalian masih ada waktu berarti untuk istirahat dan bersiap ke kampus ya. Bagi yang tidak ada di kampus, bagi yang belum sampai kampus, kita ketemu minggu depan ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat selalu semuanya, tetap lancar, semangat dan semangat menjalani libur semester yang diisi dengan perkuliahan ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.